Hidup matinya bangsa itu sangat bergantung pada pertanian dan pangan. Kita bicara ketahanan pangan tidak hanya beras, ada diversifikasi pangan. Maka mestinya cara kita berpikir, tanam padi biasa makan beras silahkan. Tapi biasa makan singkong, biasa makan umbi-umbian, biasa makan nasi jagung, itu juga boleh. Dan delapan ini dua yang pertama dia mengambil untung paling banyak. Maka harga di tingkat petani menjadi jatuh, harga di tingkat konsumen menjadi tinggi. Nah kalau middleman-nya dipotong, diringkas, maka menjadi baik. Nah, malam ini kita bicara soal Trisakti dulu, Trisakti Bung Karno, soal ketahanan pangan lah. Kita nggak perlu bicara soal impor beras, tapi spesifik soal ketahanan pangan dan contoh sukses di Jawa Tengah. Nah, kita mau tanya di Jawa Tengah sendiri, apa konsep yang, terutama konsep strategi gitu yang Pak Ganjar terapkan supaya masyarakat di sana ya seperti konsep Bung Karno berdikari di bidang ekonomi. Salah satunya adalah soal pangan. Ya sebenarnya kekuatan kita kan memang suplai pangan nasional ya Jawa Tengah itu. Tahun lalu kita paling banyak produksi, tahun ini kita nomor 2 karena Jawa Timur hari ini terbaik begitu. Jadi artinya kalau kita bicara suplai pangan, Mbak, Jawa Tengah itu relatif cukup. Maka kalaulah kemudian hari ini kita ingin menghitung berapa sih kebutuhan pangan di Jawa Tengah dan nasional, daerah mana sih yang menghasilkan itu? Sebenarnya perintah presiden terkait dengan satu data nasional ya, itu penting kita terjemahkan dalam bidang pertanian. Nah setelah itu kita tahu di Jawa Tengah itu makannya tidak semua beras. Yang di Wonogiri makan tiwul. Ya. Tiwul itu dari singkong. Biasa saja, zaman saya kecil dulu tiwul bisa dimasak macam-macam. Hari ini tiwul yang ada di Wonogiri bentuknya sudah lebih menarik, terus kemudian rasanya sudah plain kayak beras begitu ya, sehingga lauknya juga dimakan enak seperti makan beras, makan nasi jagung juga biasa. Artinya dalam konteks kita bicara ketahanan pangan tidak hanya beras, ada diversifikasi pangan. Maka mestinya cara kita berpikir, tanam padi biasa makan beras silahkan. Tapi biasa makan singkong, biasa makan umbi-umbian, biasa makan nasi jagung, itu juga boleh. Dan tidak harus semua bergantung pada beras sehingga kita nanti tiap tahun selalu bertengkar impor atau tidak impor. Maka saya menghitung berapa jumlah petani kita. Kami data dan sekarang pada tingkat pendataan inilah kita mulai mencoba untuk mengkalkulasi kira-kira dengan sejumlah petani yang kita miliki itu dia tanam apa, tempatnya di mana, tanahnya milik sendiri atau tidak. Nah, sekarang lagi coba kita olah. Pendataan ini kami dibantu oleh BRI. Nah, kalau kemudian ini bisa kita mulai sebagai data awal, maka basis data ini bisa kita pakai untuk memprediksi mau tanam apa, di mana, kebutuhannya berapa, untuk berapa lama, dan seterusnya, termasuk intervensi dari pemerintah apa nantinya. Pentingkah dikasih pupuk? Pasti jawabannya penting dong. Dan hari ini kan bantuan pupuk untuk subsidi petani jumlahnya kurang. Tidak ada 50%. Artinya orang akan berebut. Dalam konteks subsidi terbatas dan kemudian orang berebut, bagaimana kemudian mereka yang berhak bisa mendapatkan kepastian dari 6 tepat pupuk yang mesti diberikan? Nggak ada. Lalu off-taker. Nah, off-taker kita seringkali memang hanya bergantung kepada tengkulak, yang kedua pada bulog tentu saja. Ini dua yang bersaing. Dan hasil riset kami dengan BI Jateng, itu ternyata ada 8 perantara. Dan 8 ini dua yang pertama, dia mengambil untung paling banyak. Maka harga di tingkat petani menjadi jatuh, harga di tingkat konsumen menjadi tinggi. Nah kalau middleman-nya dipotong, diringkas, maka menjadi baik. Nah kita membuat apa yang disebut sebagai rice market center. Jadi ini pusat beras yang ada di tingkat lokal, dan ini kita masukkan dalam sistem logistik daerah, sehingga kita intervensi di sana. Jadi gambarnya seperti itu. Kalau Bung Karno bilang berdikari dalam bidang ekonomi, terjemahan dalam politik pangan kan Bung Karno tanda tangan dari prasastinya di ITB. Beliau sampaikan kan Mbak itu. Hidup matinya bangsa itu sangat bergantung pada pertanian dan pangan.
Itu sudah disampaikan oleh Bung Karno sedari dulu. Nah, Pak Ganjar tadi cerita diversifikasi Pak, jadi nggak hanya beras yang konsentrasinya. Kemudian sudah ada pendataan jumlah petani lahan di Jawa Tengah. Kalau semua itu sudah didata, pertanyaannya cukupkah memenuhi pangan untuk masuk kategori mandiri di Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah, Mbak, kita sisa. Jadi sampai dengan April ini pun perkiraan kita bisa surplus 1 sampai 1,6 juta ton. Gede ya. Dan kita sudah hitung, siklus tahunan kita biasanya shortage itu di sekitar bulan November, Desember, Januari. Karena cuaca, hanya 3 bulan. Maka artinya kalau kemudian kita selama ini surplus terus menerus, surplusnya ini tinggal di manage saja. Mungkin perlu silo, mungkin perlu gudang ya, seperti yang dilakukan Bulog itu, dan tinggal geser-geser saja. Sehingga kalau kita bicara dalam satu tahun anggaran katakan begitu ya, relatif sebenarnya kita bisa mengamankan. Ini baru Jawa Tengah loh ya. Nanti ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Sulawesi Selatan, ini yang produksi padinya gede-gede. Terus kita hitung sebenarnya kebutuhan nasional. Maka perdagangan antar daerah ini akan bisa berjalan. Jadi cukup atau tidak? Cukup. Mandiri atau tidak? Sangat, begitu ya. Bahkan saya katakan, kita tidak hanya mandiri dalam konteks pangan beras, tapi sebenarnya kita juga mendorong sekarang agar ada tanaman pendamping khususnya untuk kebutuhan pangan kita. Maka saya katakan tadi, gaplek atau singkong yang di Wonogiri kita dorong, dan orang Wonogiri bangga kok makan itu. Atau nasi jagung biasanya di daerah pegunungan, termasuk dulu saya lahir di daerah pegunungan, kita biasa makan nasi jagung. Dan pangan-pangan apa lokal lainnya yang bisa kita sampaikan sehingga kita tidak harus bergantung pada satu bahan pokok saja, dalam hal ini beras. Jadi kita cukup mandiri Mbak pada soal itu. Cukup mandiri, masuk kategori cukup mandiri. Kalau tadi surplus 1,6 juta ton, wah itu gede banget. Cukupkah untuk ikut berkontribusi sebagai bagian dari ketahanan, kita belum bicara pulih, ketahanan ekonomi di masyarakat di Jawa Tengah di masa pandemi ini kan banyak sekali yang terdampak Pak Ganjar. Mungkin Pak Ganjar bisa gambarin ke kami. Ya, kalau kita bicara tahan, kita sudah tahan, Mbak. Kita mesti naik kelas, tidak hanya tahan tapi daulat. Daulat itu kita tentukan sendiri. Jadi mulut kita mau makan apa itu kita tentukan, jangan bergantung. Kan hari ini kita banyak bergantung nih pada mie instan, maaf ya. Kita nggak punya tanaman gandum gitu, tapi kita makan gandum tiap hari. Itu kan karena diintervensi oleh politik pangan global kan begitu ya. Kita dipaksa, oh ini lebih bagus, lebih enak. Akhirnya lidah kita terbiasa. Maka dari tahan kita mesti ke daulat. Jawa Tengah itu Mbak, dari seluruh kebutuhan pangan relatif terpenuhi semua. Yang kurang dari kita itu sama dengan kelas nasional. 1 bawang putih, ya, 2 kedelai. Ini 2 yang selalu saja kemudian kita seringkali kurang. Yang lainnya itu fluktuatif. Daging sebenarnya kita bisa cukup relatif ya untuk Jawa Tengah saja. Yang biasanya kita kurang kita cukup ya. Garam aja kita bisa penuhi. Tapi kalau kita bicara 2 komoditas bawang putih sama kedelai, memang ini produksi nasionalnya kurang gitu ya. Kita juga nggak bisa. Maka di Jawa Tengah khusus untuk kedelai Mbak kita dorong di gerobokan itu sampai ada namanya varietas gerobokan. Keren kan? Jadi artinya sebenarnya potensi-potensi lokal ini bisa kita dorong. Terus kemudian kita lagi-lagi kerjasama dengan BI, kemarin Pak Rektor IPB juga datang. Yuk kita bikin sentra-sentra bawang putih. Maka di tempat lahir saya di Tawangmangu, terus kemudian ada di Kabupaten Tegal, sekarang dibuat tempat-tempat riset untuk kemudian kita bisa mengembangkan bawang putih termasuk di daerah Temanggung. Artinya yang bawang putih kita masih sangat rendah produksinya itu bisa kita dorong. Jadi kalau kita bicara tahan, relatif kita sudah tahan. Tapi beberapa komoditas itu mesti kita gas untuk kita bisa makin berdaulat gitu. Nah, strategi apa yang Pak Ganjar siapkan untuk menggas supaya semakin berdaulat di setidaknya bidang pangan? Ya, dengan data petani yang sudah ada, dengan wilayah yang sudah ada, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Umpama kalau kita bicara padi udah relatif selesai lah. Tinggal kita meningkatkan kualitas. Quality improvement ini yang kita dorong. Umpama nih Mbak ya, di Wonogiri kita ada badan usaha milik petani. Ini didampingi oleh seorang yang
tingkat akademisnya bagus, S3-nya doktornya itu meneliti khusus tentang ini begitu, sehingga petani kalau kemudian dia tanam padi, dia akan jual di perusahaannya sendiri, karena ada PT itu, ya badan usaha milik petani itu. Nah nanti dia jual ke sini, ini menjadi off taker perusahaannya, sehingga harganya dia bisa bersaing dengan harga yang ditentukan dari harga pembelian pemerintah ini HPP-nya. Nah dengan harga bisa di atasnya, dia jual lagi nanti ke pasar, nanti akan ada dividen yang dibagi di akhir tahun. Lalu komoditasnya dikembangkan, kemarin empon-empon ya, untuk jamu dan sebagainya itu mereka sudah mulai muncul, dan sekarang ini di Eropa udah beli langsung. Bahkan beberapa beras yang organik ini mereka sudah ekspor langsung loh Mbak. Ekspor langsung ke beberapa negara. Meskipun jumlahnya belum banyak. Ada 200 ton, 300 ton begitu. Tapi terbayangkan nggak kelompok-kelompok tani itu mereka cukup independen untuk bisa menghasilkan, kemudian menjual dan mendapatkan hasil yang lebih. Nah, ini juga berlaku di peternakan yang dikerjakan di Wonogiri. Maka di Wonogiri ini ada satu, menurut saya semacam laboratorium yang hidup, dinamis begitu, dan sekarang mulai berjalan di beberapa tempat. Kemarin Purworejo juga menyampaikan hal yang sama. Dan kami mencoba mencari investor, dan ada diaspora kita dari Jerman begitu, yang mereka ternyata ingin jadi investor. Nah ini kita coba jodohkan dengan mereka, sehingga mereka bisa berinvestasi, sekaligus mereka bercerita tentang potensi-potensi pasar yang ada di sana, sehingga kawan-kawan makin berdaya dan bisa berdagang sendiri begitu. Kalau dengar cerita Pak Ganjar kayaknya makin optimis ya. Suasananya jadi optimis bahwa petani-petani kita tidak hanya didukung untuk bercocok tanam, tapi juga sudah diciptakan pasar. Tadi Pak Ganjar juga sebut ada kerjasama dengan daerah-daerah lain. Nah kalau ditanya ke Pak Ganjar, berarti tidak hanya di Jawa Tengah, tapi mungkinkah Indonesia berdikari di bidang ekonomi? Dalam bidang ekonomi kita belum bisa berdikari secara keseluruhan. Maka kalau kita bicara Trisaktinya Bung Karno dalam konteks membuat isu analisis dengan apakah kita cukup berdikari dalam bidang ekonomi, maka potret pandemi ini bisa kita jadikan cermin buat kita betapa tidak mandirinya kita. Maka dalam beberapa yang sudah mandiri tinggal kita tingkatkan. Pangan kita mandiri kok Mbak, kita bisa, kita yakin. Kekayaan kita sangat luar biasa, banyak sekali. Dan bahan makanan itu di hutan banyaknya minta ampun. Maka kenapa kemudian kita mesti juga harus mengkonservasi betul-betul ya alam kita, hutan kita, karena di sana sumber kehidupan. Nah, kalau kemudian kita bicara masa depan, bisakah? Bisa. Maka kalau kita bicara politik pangan internasional, sebenarnya kita tenang saja. Hanya tinggal kualitasnya yang mesti kita tingkatkan. Ya, cabai sekarang harganya mahalnya minta ampun karena panen belum ada. Nah, bagaimana agar kemudian kita bisa mengelola ini pada saat panen raya dan harganya jatuh? Umpama dikeringkan. Masa sekarang ada sih impor cabai kering dari India, Mbak. Cabai kita banyak. Nah, pasca panen inilah yang mesti dikelola untuk bicara ketahanan. Jadi kalau kemudian kita bisa lakukan itu dengan baik, saya orang sangat optimis. Maka sekarang kita dorong modernisasi pertanian, terus kemudian mekanisasi pertanian, ya mesti naik kelas lah. Kalau Pak Presiden berpesan itu, ya sekarang pengolahannya tidak bisa begitu-begitu saja. Mulai entrepreneur, petani itu didorong menjadi entrepreneur, peralatan mesti dimasukkan. Terus kemudian badan usaha milik petani itu kelasnya mesti masuk dalam kategori PT, sehingga mulai dia masuk berproses, dimerekin, packaging yang bagus sampai berdagang, nilai tambahnya diambil oleh mereka, tidak diambil oleh pedagang. Jadi optimis nggak? Optimis banget. Dan menurut saya banyak lembaga riset, perguruan tinggi, mesti kita kasih tugas. Kita kasih tugas. Oke, bawang putih kebutuhannya kurang lebih sekitar 500.000 ton, umpama kemampuan kita hanya 80.000 ton. Oke deh, kita nggak akan ngejar sampai ke sana, karena mungkin itu agak sulit. Tapi masa 100.000 nggak bisa, masa 200.000 nggak bisa, masa separuhnya nggak bisa. Ini kita sampaikan, kita kasih penugasan saja. Kampus IPB tugaskan, UGM tugaskan, UI tugaskan umpama, ya UNER tugaskan, dan banyak perguruan tinggi, UNHAS kita tugaskan, Lampung kita tugaskan, agar kemudian masing-masing daerah itu punya keunggulan-keunggulan dari produksi pertanian kita, dan kita bisa memenuhi sendiri.
Di Sumatera Utara kan juga lagi ditanam bawang putih, hasilnya bagus banget itu. Jadi artinya dengan cara itu tinggal kita tingkatkan. Pak Rektor IPB waktu main ke rumah saya juga bicara, Pak Gub, kita punya loh satu bibit bawang putih yang bagus yang produksinya bisa 300% dibanding yang lain naiknya. Loh, kenapa tidak dicoba? Pak Gub saya minta ya, Pak Gub nanti datang, maka kita buat sentra sekarang di Kabupaten Tegal. Jadi optimis banget Mbak kalau kita bisa lakukan, tinggal satu, perintahkan, kasih anggaran, riset and development-nya dilakukan, dan waktunya diatur. Maka kemudian mimpi Bung Karno tentang Trisakti dan berdikari dalam bidang ekonomi mesti kita bereskan. Termasuk tentu saja tidak hanya soal ini, soal produk-produk kebutuhan masyarakat yang lain. Mungkin nanti ada transportasinya, telekomunikasinya, terus kemudian fabrikasi-fabrikasinya. Ya, Bung Karno kan pernah bilang, Pak, kalau mau menjadi negara industri maju, kita mesti ada logam dasar dan kimia dasar. Ya, dan ini belum terpenuhi. Krakatau Steel ya belum bisa mengcover kan. Terus kemudian kimia dasar kita mana? Ya, etil propelin itu waktu itu dibuat juga dan sampai hari ini belum bisa mensuplai kebutuhan kita. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kita mau masuk ke sana, ini harus dibuat sekali lagi penugasan. Mesti dipaksa untuk jalan. Pak Ganjar, terima kasih sudah cerita praktik-praktik baik yang semoga bisa didengarkan oleh lebih banyak lagi petani, pelaku usaha, supaya semua bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan, setidaknya mulai dulu dari ketahanan pangan, dan kita bercita-cita bersama tentu berdikari di bidang ekonomi seperti yang disampaikan oleh Trisakti Bung Karno. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Ganjar. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Semangat.